Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman dengan saya Kori Puspita Ningsih dari Prodi Reka Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, dalam kegiatan hari ini kita mau belajar terkait dengan bagaimana eh, kegiatan analisis resiko yang bisa dilakukan oleh PMIK maupun tenaga kesehatan lain, dalam kaitannya nanti dengan, akreditasi rumah sakit ya. Jadi, di video yang pertama ini nanti, kita akan belajar untuk lebih mengenal sebenarnya apa sih itu, FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Nah, eee, yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh teman-teman mahasiswa, jadi, di dalam melakukan analisis resiko bahaya itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Jadi ada, mode kegagalan dan efek analisis atau biasa disebut dengan FMEA. Kemudian ada juga FTA atau Fault Tree Analysis, kemudian ada juga ITA atau Event Tree Analysis dan ada juga CCA atau cost konsekuensi analisis, kemudian ada juga hazard awal analisis, analisis keandalan manusia, dan hazard operability. Nah, di sini, eee, mulai dari FMEA itu dikenalkan ya, itu diawali pada tahun 1940 ya. Jadi sekitar 1940-an itu mulai diperkenalkan metode FMEA ini oleh seorang insinyur keandalan ya, yang dalam kaitannya memang pada waktu itu pembahasannya adalah terkait dengan sistem militer. Tetapi memang, di era akreditasi rumah sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit itu untuk melakukan suatu manajemen resiko ya. Nah, dari kaitannya nanti kita dengan manajemen resiko itu di dalam standar akreditasi rumah sakit juga sudah diperkenalkan bahwa rumah sakit itu juga perlu melakukan suatu analisis resiko. Salah satunya adalah dengan metode FMEA. Nah, FMEA itu adalah salah satu metode analisis failure atau potensi kegagalan yang diterapkan dalam pengembangan produk. Ya, jadi awalnya memang di dalam sistem engineering dan manajemen operasional, tetapi sekali lagi di dalam proses pelayanan kesehatan pun FMEA ini sudah mulai untuk dikenalkan. FMEA itu juga biasa disebut sebagai FMCA untuk menunjukkan bahwa di dalam proses FMEA ini sebenarnya ada kegiatan analisis kritisan yang dilakukan karena nanti memang di dalam proses analisis FMEA kita itu akan melihat sebuah alur proses ya, alur proses dan melihat sampai kepada sub prosesnya sehingga memang di dalam analisis kritis ini nanti kita akan melihat sebenarnya kegagalan atau failure itu ada di tahap apa gitu sehingga memang bisa nanti kita lakukan suatu upaya pencegahan atau upaya untuk meminimalkan resiko tersebut. Nah, FMEA itu adalah penalaran induktif atau logika maju atau biasa juga disebut dengan titik analisis kegagalan, di mana tugas intinya adalah dalam rekayasa keandalan, teknik keselamatan, dan rekayasa kualitas. Rekayasa kualitas itu khususnya adalah kita itu berfokus pada suatu proses ya, makanya kalau dulu itu pada manufaktur dan majelis ini yang FMEA yang memang dikembangkan pada awalnya. Kegiatan FMEA ini membantu untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial berdasarkan pengalaman dengan produk sejenis dan proses atau berdasarkan fisika umum dan logika kegagalan ya. Jadi karena tadi kita itu berfokus kepada proses sehingga memang nanti kita akan melihat setiap tahapan ya, setiap tahapan dari rangkaian kegiatan yang mau kita angkat. Topik yang mau kita angkat itu sebenarnya tahapannya apa? Ya, langkah satu, langkah kedua, sampai dengan sub-sub langkahnya itu apa, dan disitulah nanti kita akan melakukan suatu analisis. Nah, FMEA itu adalah prinsip induktif penuh atau logika maju, analisis ya. Namun probabilitas ya, probabilitas dari kegagalan ini hanya dapat diperkirakan atau dikurangi dengan memahami mekanisme kegagalan. Jadi sekali lagi, di sini nanti adalah
fokusnya itu kita di dalam upaya proaktif untuk mencegah, atau memang jika itu sudah terjadi maka kita bagaimana upaya untuk mengurangi sehingga kegiatan atau kegagalan tersebut tidak terjadi kembali. Idealnya, probabilitas ini akan diturunkan menjadi tidak mungkin terjadi dengan menghilangkan root penyebabnya. Ya, jadi ada di dalam langkah FMEA, nanti kita akan juga mencari terkait dengan apa sih penyebab dari kegagalan ini, itu nanti juga dijelaskan di dalam langkah FMEA. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan di dalam FMEA kedalaman informasi yang tepat tentang penyebab kegagalan dengan melakukan analisis deduktif. Sehingga teman-teman semua pada waktu kita melakukan brainstorming terkait dengan proses, terkait dengan sub-sub proses dari kegiatan yang akan kita angkat itu, perlu melibatkan orang-orang yang memang terlibat langsung di situ ya. Jadi orang-orang yang memang dia, terlibat di dalam aktivitas itu perlu kita libatkan supaya memang mereka nanti akan memberikan suatu masukan, mereka akan memberikan suatu ide bahwa kemungkinan ini loh yang bisa terjadi ketika proses ini terjadi, gitu. Nah, FMEA dilakukan untuk menganalisis potensi kesalahan atau kegagalan dalam sistem atau proses, dan potensi yang teridentifikasi akan diklasifikasikan menurut besarnya potensi kegagalan dan efek terhadap proses. Metode ini akan membantu tim proyek untuk mengidentifikasi potensi failure mode ya, atau kegagalan yang berbasis pada kejadian dan pengalaman yang telah lalu yang berkaitan dengan produk atau proses yang serupa. FMEA membuat tim mampu merancang proses yang bebas atau WISE dan meminimalisir kesalahan serta kegagalan ya. Jadi tadi ya di dalam proses brainstorming memang orang-orang yang terlibat di dalam proses itu harus kita libatkan sehingga nanti kita bisa melihat apa kemungkinan potensi kegagalan yang terjadi di dalam proses-proses atau alur tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat dari FMEA ini? Ya, jadi di sini manfaat dari FMEA yang pertama itu adalah untuk menyediakan metode yang didokumentasikan untuk memilih desain dengan probabilitas yang tinggi, keberhasilan operasional dan keselamatan. Kemudian dari FMEA ini kita juga akan melihat sebuah metode yang seragam didokumentasikan melalui suatu mekanisme potensi kegagalan, mode kegagalan, dan dampak terhadap sistem operasi, sehingga daftar mode kegagalan atau failure mode tersebut itu akan kita peroleh peringkatnya. Jadi yang menjadi ranking prioritas itu sebenarnya apa? Yang memang dia itu perlu segera kita selesaikan itu apa? Karena nanti di dalam kegiatan analisis resiko ini kita juga akan melakukan suatu penilaian ya, suatu penilaian terkait dengan kepararahan atau severity-nya seperti apa, tingkat probabilitasnya ya, dan apakah memang kegagalan itu mudah atau tidak untuk kita deteksi, dan nanti kita akan memperoleh suatu ranking resiko atau risk prioritas number ya. Yang ketiga, di dalam manfaat dari kegiatan FMEA ini adalah FMEA itu merupakan suatu metode yang efektif untuk mengevaluasi dampak dari perubahan yang diusulkan untuk desain dan atau prosedur operasional pada keberhasilan misi dan keselamatan. Jadi, nanti setelah kita mengetahui terkait dengan ranking prioritasnya itu apa, maka langkah selanjutnya kita juga akan melakukan suatu upaya pencegahan, ya, rencana tindak lanjut. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resiko tersebut? Apa yang perlu kita lakukan supaya kegagalan itu tidak terjadi? Itu nanti akan menjadi suatu rangkaian langkah-langkah di dalam kegiatan FMEA ini. Nah, sekarang kalau kita tadi baru mengenal ya, sebenarnya sepenting apa sih FMEA ini di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya nanti kaitannya ada di dalam standar akreditasi rumah sakit. Karena memang seperti yang kita ketahui, akreditasi rumah sakit ini adalah merupakan suatu penjaminan mutu secara eksternal, sehingga memang itu harus kita penuhi. Nah, di dalam standar akreditasi rumah sakit ya, FMEA itu dikenal sebagai suatu cara yang sistematik untuk meneliti sebuah rancangan secara prospektif atas cara-cara yang memungkinkan terjadinya suatu kesalahan.
yang diasumsikan bahwa betapapun pandai dan hati-hatinya seseorang, kesalahan atau error itu akan terjadi pada beberapa situasi tertentu dan mungkin saja terjadi. Jadi di sini, di dalam konsep standar akreditasi ini memang melihat bahwa potensi human error itu pasti akan ada, sehingga memang kita sebagai pengelola, sebagai pihak manajemen itu memang harus berupaya untuk melakukan suatu pencegahan yang sifatnya proaktif, sehingga memang kegagalan itu akan bisa kita cegah. Nah, di dalam standar akreditasi rumah sakit, maka FMEA ini tertuang di dalam standar PMKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pasien nomor 12 ya. Jadi ada di standar PMKP 12. Di mana di dalam PMKP 12 itu disampaikan bahwa program manajemen risiko berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi cedera serta mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien dan staf. Nah, apa saja sebenarnya yang ada di dalam PMKP 12? Jadi, di dalam PMKP 12 ini kita akan melihat bahwa maksud dan tujuan di dalam PMKP ini adalah untuk menjelaskan beberapa kategori resiko yang berdampak pada rumah sakit. Ya, kategori ini antara lain dan tidak terbatas, ingat tidak terbatas ya, pada resiko yang sifatnya itu adalah strategis, yaitu yang dia berkaitan dengan tujuan organisasi. Jadi, tujuan dari rumah sakit ini apa? Yang dia itu tidak terbatas pada kegiatan resiko operasional. Jadi, bagaimana rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi ini? Apakah misalnya rumah sakit itu untuk beberapa tahun ke depan dia akan melakukan pengembangan dari sisi fisik ya. Jadi akan misalnya mau menambah gedung operasi misalnya seperti itu. Atau misalnya dia akan menambah loket pendaftaran karena sekarang memang pasien BPJS-nya sudah cukup banyak sehingga loket pendaftaran untuk BPJS misalnya perlu disendirikan supaya meminimalkan antrian. Atau bahkan memang di era digitalisasi ini akan secara operasional ini untuk bagian pendaftaran ini akan ditingkatkan mutunya karena mengacu sesuai dengan visi dari rumah sakit ya, akan mampu bersaing ya, bersaing secara internasional di era digitalisasi ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pendaftaran secara online ya, secara online sudah ada mesin antrian, jadi meminimalkan kontak dengan petugas misalnya begitu. Nah, perubahan sistem yang sedemikian besar itu tentunya juga akan membuat kita sebagai pengelola maupun kita sebagai pasien yang pengguna dari fasilitas tersebut itu akan melalui suatu proses adaptasi, di mana di dalam proses adaptasi itu tentunya akan ada perubahan-perubahan yang harapannya memang akan kita buat sedemikian rupa sehingga resiko yang akan timbul di dalam proses perubahan, di dalam proses adaptasi itu mampu kita minimalkan sehingga kita itu mampu mencegah yang namanya suatu kegagalan. Tujuannya begitu ya. Atau misalnya kalau dari PMKP 12 ini juga tidak terbatas dengan resiko yang berkaitan dengan keuangan. Ya, jadi bagaimana upaya kita itu untuk menjaga aset rumah sakit? Salah satunya tentunya aset yang paling penting di rumah sakit itu adalah terkait dengan rekam medis ya. Berkas rekam medis itu merupakan suatu aset yang paling mahal harganya ya karena di dalam rekam medis itu informasinya menyangkut terkait dengan kerahasiaan pasien, menyangkut terkait dengan riwayat kesehatan pasien dan itu wajib kita jaga. Dan kaitannya juga di situ nanti resikonya adalah terkait dengan kepatuhan. Ya, jadi kepatuhan di sini tidak hanya terkait dengan kepatuhan secara hukum maupun peraturan regulasi internal ya. Jadi memang kita melihat kepatuhan ini secara luas ya. Kemudian juga berkaitan dengan reputasi atau image yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini sangat penting ya. Jadi resiko yang berkaitan dengan reputasi ini ya, itu yang paling sederhana dan sering terjadi adalah terkait dengan komplain pasien ya. Sepertinya hanya sederhana, kita hanya membahas terkait dengan komplain. Tetapi bagaimana jika komplain itu ya nanti akan terkuak di publik, di media massa ya. Pasiennya komplain, mungkin kalau dulunya hanya dimasukkan di dalam kotak saran. Mungkin awalnya hanya menuliskan via SMS ya, via WhatsApp. Tetapi ketika nanti si pasien atau
pengunjung itu mulai mempublish di media sosial, di Twitter ya misalnya, atau misalnya nanti di Facebook ya, atau bahkan misalnya di YouTube seperti ini. Nah, itu nanti ketika nanti ada asesor, ketika ada pihak penjaminan mutu secara eksternal yang mengetahui hal tersebut, atau bahkan sesama masyarakat lain yang ikut menyimak, maka ini akan menurunkan reputasi. Dan reputasi yang menurun ini tentu dampaknya juga cukup panjang ya, tidak hanya sekedar hanya terbatas reputasi kemudian titik di situ kan enggak ya, tetapi animo masyarakat ya untuk berkunjung ke rumah sakit juga mungkin akan berkurang karena memang wah ada image di sana bahwa pelayanannya mungkin kurang baik ya. Kemudian terkait dengan penjaminan mutu pun pasti ini juga akan dipertanyakan ya bagaimana cara upaya rumah sakit menjaga mutu, cara rumah sakit menjaga kepuasan pasien, kok bisa sampai terjadi komplain sampai sebesar ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pihak pengelola atau pimpinan rumah sakit. Selanjutnya, di dalam PMKP 12 ini ya juga disampaikan bahwa rumah sakit perlu untuk memakai pendekatan proaktif. Ya, ini sangat penting sekali, pendekatan yang sifatnya proaktif. Jadi, kalau yang sudah kita menyebutkan yang namanya proaktif itu jangan sampai masalah itu terjadi terlebih dahulu. Jangan sampai kegagalan itu terjadi terlebih dahulu. Tetapi ada upaya pencegahan atau preventif dari rumah sakit ataupun dari pengelola untuk mencegah kegagalan ini terjadi. Ya, nah, salah satu caranya adalah dengan program manajemen risiko formal yang komponen-komponennya itu meliputi yang pertama adalah identifikasi resiko. Jadi kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih resiko-resiko yang mungkin timbul yang bisa kita cegah secara proaktif. Yang kedua, prioritas resiko. Karena sedemikian banyaknya resiko yang mungkin timbul di rumah sakit, mulai dari garda depan di bagian pendaftaran, ya, atau mungkin justru mulai dari parkiran terlebih dahulu. Ada nggak resiko yang mungkin timbul di parkiran? Oh, tentu banyak ya di sana ya, kehilangan, ya kan. Kemudian kemungkinan juga pasien jatuh juga tidak menutup kemungkinan di sana juga bisa terjadi. Kemudian tadi masuk ke bagian pendaftaran di klinik, di rawat jalan, farmasi, bahkan sampai ke rawat inap. Nah, karena banyaknya pelayanan yang disediakan di rumah sakit maupun di puskesmas ya, sehingga memang kita harus membuat suatu prioritas sehingga jelas nanti arah arah kebijakan yang akan kita buat itu jelas. Mana sih sebenarnya yang dia menjadi prioritasnya? Mana yang menjadi ranking pertamanya? Kalau ranking pertama sudah kita antisipasi, sudah kita lakukan suatu investigasi, sudah kita lakukan suatu pencegahan, maka kita akan menyelesaikan untuk ke resiko yang kedua dan seterusnya. Begitu. Kemudian pelaporan resiko. Nah, pelaporan resiko ini tentunya juga akan berkaitan dengan bagaimana peran tim PMKP di sini ya dalam kegiatan monitoring resiko ya khususnya nanti bagaimana terkait dengan pelaporannya. Dan yang keempat adalah terkait dengan manajemen resiko itu sendiri. Yang kelima adalah investigasi kejadian yang tidak diharapkan atau KTD ya. Dan yang terakhir adalah manajemen yang terkait dengan tuntutan atau klaim. Dan klaim ini tentunya nggak hanya terkait dengan klaim pasien yang sifatnya berkaitan dengan keuangan saja ya, tetapi memang klaim secara tuntutan hukum. Nah, eh, di dalam akreditasi rumah sakit, di dalam SNARS, ya standar SNARS, akreditasi rumah sakit, elemen penting manajemen resiko itu adalah analisis resiko. Ya, kenapa kok analisis resiko itu menjadi penting? Karena di dalam analisis resiko itu kita akan mengevaluasi nirmis atau kejadian yang hampir saja terjadi ya, KNC ya. Dan proses beresiko tinggi lainnya karena kegagalan proses tersebut hanya dapat menyebabkan kejadian hingga sampai ke sentinel. FMEA itu juga merupakan suatu alat atau metode yang dapat menyediakan analisis proaktif semacam itu terhadap proses kritis dan beresiko tinggi, yaitu dia adalah FMEA. Ya, jadi ditekankan berkali-kali di sini bahwa metode yang memang dia itu sifatnya adalah melakukan suatu analisis secara proaktif itu adalah yang namanya FMEA. Kemudian rumah sakit dapat pula mengidentifikasi dan menggunakan alat serupa untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko seperti hazard vulnerability analysis atau analisis kerentanan terhadap bahaya.
FMEA di dalam akreditasi itu juga disampaikan bahwa untuk menggunakan FMEA atau alat-alat lainnya yang serupa yang secara efektif, maka direktur rumah sakit harus mengetahui dan mempelajari pendekatan tersebut, menyepakati daftar proses yang beresiko tinggi dari segi keselamatan pasien dan staf, kemudian menerapkan alat tersebut dalam proses prioritas resiko. Sekali lagi, di sini kita tidak hanya sekedar melakukan identifikasi dan analisis, tapi sebelum kita menentukan suatu tindak lanjut, maka di dalam proses analisis itu kita juga perlu menetapkan prioritas resiko. Setelah analisis hasil, maka pimpinan rumah sakit mengambil tindakan untuk mendesain ulang proses-proses yang ada atau mengambil tindakan serupa untuk mengurangi resiko dalam proses yang ada. Ya, apa sih yang disebut dengan desain ulang di sini? Ya, desain ulang ini tentunya nanti akan berkaitan dengan proses yang sudah ada. Apa sebenarnya alur proses yang sudah ada? Kemudian kita lakukan identifikasi, bagaimana susu proses hingga terjadi suatu mode kegagalan. Potensi kegagalan apa yang mungkin terjadi, kemudian kita lakukan ranking, dan akan kita lakukan juga redesign. Sehingga harapannya nanti di dalam kegiatan redesign ini kita mampu untuk menurunkan resiko tersebut. Sekali lagi di sini kita tidak menghilangkan ya, tetapi kita menurunkan. Jadi resiko itu pasti tetap ada. Bukan dengan adanya FMEA ini kemudian nggak ada resiko sama sekali. Tidak ya, tetapi di sini sebenarnya sifatnya adalah kita melakukan suatu kegiatan proaktif sehingga resiko yang mungkin itu bisa terjadi, sekali lagi di sini mungkin ya. Jadi bisa sudah terjadi, bisa juga belum terjadi, tetapi mungkin loh ini bisa terjadi. Kemudian yang ketiga adalah proses pengurangan resiko ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dan didokumentasikan pelaksanaannya. Jadi di dalam proses FMEA, ya, analisis resiko menggunakan FMEA ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh rumah sakit minimal 1 tahun sekali. Dan tentunya ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pimpinan rumah sakit. Jadi kalau kita melihat kembali ya di dalam proses penjaminan mutu, di dalam proses quality continue improvement ya, continue di dalam quality assurance ya. Nah, proses penjaminan mutu itu kan sifatnya dia adalah yang selalu berkesinambungan. Ya, jadi bukan sesuatu yang memang menjadi suatu masalah, kemudian kita selesaikan sehingga memang kita menganggap bahwa oh ini sudah terjamin sesuai dengan mutunya, tetapi yang kita lihat, yang kita fokuskan di sini adalah ada upaya dari rumah sakit, dari manajemen dan seluruh tim yang ada di dalam organisasi rumah sakit itu untuk melakukan suatu upaya perbaikan. Jadi sifatnya adalah upaya perbaikan mutu ya, yang dia memang harus terus menerus sehingga memang FMEA ini karena dia merupakan suatu konsep manajemen resiko ya, kaitannya adalah terkait dengan manajemen resiko, maka di dalam konsep manajemen resiko itu pun dia harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi siklus PDCA-nya ini berjalan sesuai dengan konsep dari manajemen resiko. Nah, selanjutnya, dalam menerapkan manajemen risiko, rumah sakit perlu memperhatikan proses-proses yang beresiko yang dapat terjadi pada pasien. Antara lain, contohnya misalnya kita melihat di manajemen pengobatan, resiko jatuh, bagaimana pengendalian infeksi ya pada pasien dirawat inap maupun pasien rawat jalan atau misalnya pasien pasca operasi. Kemudian terkait dengan gizi, resiko peralatan ya, peralatan itu juga nggak menutup kemungkinan loh dia beresiko ya. Kabel-kabel ya yang hanya apa namanya tidak dirapikan, tidak ditutup ya, itu hanya dia berserakan di mana-mana itu kan juga beresiko nanti kepada petugas. Nah, itu juga merupakan suatu resiko yang nanti bisa kita cegah. Bagaimana nih caranya? Nah, seperti itu. Kemudian resiko sebagai akibat kondisi yang sudah lama berlangsung. Jadi kalau dia memang sifatnya itu sering terjadi, maka ini juga perlu kita perhatikan, perlu kita lakukan suatu upaya ya, upaya manajemen resiko sehingga memang resiko ini tidak terjadi kembali secara berulang-ulang.
Selanjutnya, dalam menyusun daftar resiko, ya ini diharapkan rumah sakit itu akan memperhatikan ruang lingkup manajemen resiko yang meliputi dan tidak terbatas pada pasien, staf medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit, fasilitas rumah sakit, lingkungan dan bisnis rumah sakit ya. Jadi kalau bisa kita jabarkan sebenarnya secara umum adalah ya semua yang berkaitan dengan unit dan lini yang ada di rumah sakit itu bisa kita lakukan suatu daftar resiko. Ya, jadi pasien jelas, yang namanya pasien pasti ada banyak ya resiko, nggak hanya secara medis ya, secara finansial pun ada ya, secara biologi penularan virus ya, dari hanya kegiatan dia bercakap dengan petugas atau bercakap dengan pengunjung yang lain pun di era pandemi ini juga kemungkinan dia juga terpapar. Tetapi ketika kita membicarakan terkait dengan fasilitas rumah sakit, nah apakah mungkin ini juga beresiko? Iya tadi contohnya baru kita membahas kabel ya. Bagaimana nanti terkait dengan resiko misalnya terjadi kebakaran? Ya, aset-aset yang ada di rumah sakit ini bagaimana? Bagaimana upaya pencegahannya? Nanti seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam elemen penilaian PMKP 12. Jadi, di dalam PMKP 12 ini ada 5 ya, 5 elemen penilaian yang akan kita lihat. Yang pertama itu adalah rumah sakit mempunyai program manajemen risiko rumah sakit yang meliputi butir 1 sampai dengan butir 6 yang ada pada maksud dan tujuan. Jadi kan kita tadi sudah membahas maksud dan tujuan tuh ya, sudah ada tuh apa aja sih butir-butir yang perlu dilakukan program manajemen resiko tadi, mulai dari pasien sampai dengan fasilitas, lingkungan, dan bisnis. Nah, di sini yang mau dilihat itu apa R. Masih ingat ya, kita apa artinya kode R, kode D, kode W ya. Kalau R itu berarti dia menjelaskan regulasi. Jadi di sini nanti yang akan kita nilai adalah apakah rumah sakit memiliki suatu regulasi. Ingat, regulasi itu harus disahkan. Ya, jadi dia sifatnya legal. Ada bukti pengesahan, tanda tangannya siapa, kapan disahkan, oleh siapa, per tanggal berapa aturan ini berlaku itu harus jelas ya. Jadi yang dilihat nanti pertama adalah regulasi. Regulasi itu bisa berkaitan dengan surat keputusan, bisa berkaitan dengan pedoman, panduan, atau bahkan SPO ya. Ini bisa dipayungi melalui itu. Atau bahkan nanti juga berupa program kerja itu juga bisa, tetapi memang sifatnya harus legal atau sah. Yang kedua adalah rumah sakit mempunyai daftar resiko di tingkat rumah sakit yang sekurang-kurangnya meliputi resiko dari butir 1 sampai dengan 6 yang ada pada maksud dan tujuan. Jadi di sini karena yang diminta adalah D dan W, dokumen dan wawancara, maka nanti akan ada proses analisis. Analisis itu seperti apa Bu Kori? Analisis itu berarti kita akan mencocokkan. Ya, kita akan menyampaikan bahwa apakah memang valid ya bahwa rumah sakit ini memiliki daftar resiko ya melalui proses wawancara, melalui proses studi dokumentasi. Mereka akan melihat dokumen-dokumen. Kalau memang ada yang namanya program manajemen risiko berkaitan dengan pasien, mana buktinya? Dokumennya apa? Ya, itu akan kita lihat di sini nih. Ya, tentunya tadi juga dikaitkan dengan EP yang pertama, bunyinya nanti inline nggak, cocok nggak nanti antara regulasi dengan dokumen dan dengan hasil wawancara. Jadi nanti asesor di sini akan melakukan suatu kegiatan analisis. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit telah membuat suatu strategi untuk mengurangi resiko yang ada di butir 1 sampai dengan 6. Poin penting yang ada di dalam EP ketiga ini adalah kata kuncinya strategi. Kalau kita membahas strategi, artinya di sini adalah ada siklus PDCA ya. Jadi proses manajemen, siklus manajemen ini berjalan ya. Ada kegiatan perencanaan ya, bagaimana nanti proses pelaksanaannya, kontrolnya ya, sampai dengan nanti actuating-nya seperti apa ya. Jadi siklus itu akan terus berjalan secara terus-menerus. Ingat ya, yang bermutu itu justru yang dia adalah yang continue, ada upaya perbaikan terus-menerus. Itu yang justru akan kita nilai secara baik ya. Berbeda dengan yang instan hanya ada satu kali tapi langsung selesai. Nah, itu justru nanti akan dilakukan validasi, analisis ulang. Benar nggak memang hanya satu kali aja bisa selesai. Kemudian setelah itu tahun-tahun itu apa yang dilakukan oleh rumah sakit itu tentu yang akan menjadi suatu pertanyaan dalam proses wawancara ya. Jadi kata kuncinya adalah
ada siklus PDCA yang dilaksanakan oleh rumah sakit terkait dengan strategi mengurangi resiko. Kemudian yang EP keempat adalah ada bukti rumah sakit telah melakukan failure mode effect analysis, ya analisis mode kegagalan setahun sekali pada proses beresiko tinggi yang diprioritaskan. Nah, karena di sini yang diminta itu adalah proses yang prioritaskan, berarti tadi daftar resikonya harus ada dulu dong. Daftar resikonya sudah harus ada dulu, sehingga kita tahu mana yang memang dia menjadi ranking yang pertama, menjadi suatu program yang diprioritaskan. Baru setelah itu nanti kita buat nih FMEA-nya. Setiap tahunnya apa nih yang dilakukan? Sudah ada belum redesign-nya kalau memang dia dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, itu. Dan ini nanti juga berkaitan dengan EP yang kelima. Ada tindak lanjut analisis modus dampak kegagalan. Jadi failure mode-nya ini benar-benar sudah ditindaklanjuti. Dan nanti tentunya ketika kita mengacu kepada langkah-langkah FMEA, maka ketika analisis itu sudah ditindaklanjuti, maka akan ada proses penilaian ulang. Jadi penilaian ulang di dalam severity-nya, di dalam occurrence-nya, dan detection-nya ini harus kita nilai, sehingga nanti bisa kita simpulkan, apakah memang nilai RPN-nya ini turun, atau justru sama saja, atau bahkan meningkat. Nah, ini yang perlu nanti menjadi suatu bahan kajian analisis tersendiri pada saat tim itu melakukan suatu brainstorming. Ya, ini gambaran ya di dalam PMKP 12 EP1 sampai dengan EP5 terkait dengan FMEA. Baik, teman-teman sekalian, jadi ini adalah pengantar terkait dengan FMEA, kaitannya memang difokuskan dengan standar akreditasi rumah sakit. Ya, demikian untuk video FMEA yang pertama. Jangan lupa nanti disimak juga video yang kedua terkait dengan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan FMEA. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.